Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dunia Sophie. Ini ya bukunya. Buku ini bergenre novel. Novel ini ditulis oleh Justin Gardner. Justin Gardner ini merupakan dosen filsafat asal Norwegia. Jadi buku ini merupakan sebuah terjemahan dari bahasa yang digunakan oleh si penulis. Gitu. Dari segi cover buku ini, saya sangat suka cover buku ini dari cover buku yang lama. Cover buku yang lama ini terlihat elegan daripada cover buku yang terbaru ya. Itu pendapat saya sih kayak begitu. Dari ketebalan buku ini juga sangat tebal. Buku ini kurang lebih sekitar 785. Saya untuk mengatakan ini sekitar satu semester 6 bulan ya, 6 bulan untuk menghantamkan buku yang tebal seperti ini. Lanjut kepada cerita singkatnya ya. Novel ini itu menceritakan sejarah perkembangan awal munculnya filsafat itu hingga abad ke-20, sekitar abad ke-20, dan juga menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sophie. Sophie ini awal mula cerita itu ketika ada seorang misterius yang mengirimkan surat kepada Sophie. Nah, isi suratnya itu berisi tentang sebuah pertanyaan filosofis seperti siapa kamu dan bagaimana alam ini tercipta, dan banyak pertanyaan filosofis lainnya. Nah, itu juga begini juga menceritakan tokoh filsafat mulai Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan masih banyak sih tokoh-tokoh filsafat lainnya. Ketika Sophie itu sering mendapat surat, Sophie itu terlihat aneh di mata ibunya. Ketika dia sering mengurung di kamar, yaitu karena dia membaca surat-surat itu tadi, surat yang misterius itu. Hingga singkat cerita ketika Sophie ini mendapat ide untuk mengetahui itu siapa si pengirim dari surat-surat ini. Ketika itu Sophie punya ide, yaitu dia mengirimkan surat balasan kepada sang pengirim, di mana diletakkan surat balasan itu di tempat di mana Sophie biasa mengambil surat itu. Di mana Sophie mengambil surat itu, lalu akhirnya si misterius orang yang menulis surat itu tadi akhirnya membaca surat Sophie, hingga pada suatu ketika dia bertemu di suatu tempat di suatu tempat begitu aja.
Lalu tidak hanya begitu saja, langsung singkat cerita di akhir novel ini itu menjelaskan juga tadi ternyata itu begini. Yang menariknya itu di akhir-akhir novel ini itu di akhir-akhir novel ini tuh ternyata si Sophie ini seorang rekaan dari tulisan ini tulisan dari seorang yang berada di dunia nyata. Jadi Sophie ini merupakan ruhnya daripada tulisan gitu. Jadi ada dua dunia yang berbeda, di dunia nyata dan juga di dunianya si Sophie ini. Jadi dunianya ide dari sebuah pemikiran dari tulisan seseorang yang berada di dunia nyata ini. Dan juga itu ada seorang juga tokoh yang bernama Hilda. Hilda ini seorang tokoh yang berada di dunia nyata yang seumuran dengan Sophie. Ayah daripada dunia Sophie ini, ayah daripada Hilda. Ayah Hilda ini yang menulis tentang si Sophie ini. Jadi ketika itu, tindakan si Sophie ini tidak bisa keluar daripada tulisan apa yang ditulis oleh seseorang yang berada di dunia nyata ini. Ketika Sophie menyadari itu, Sophie itu ingin lepas daripada rekaan si penulis itu tadi. Ya, singkat ceritanya, dan singkat cerita itu ya seperti itu ya. Bisa dibaca sendirilah bagaimana ceritanya itu ya. Baca sendiri. Pokoknya di endingnya itu sangat menarik ya, menurut saya. Ya, itu saja sekian dari plot cerita. Kita lanjut dari segi kelebihan buku ini. Kelebihan buku ini masih dapat dipahami untuk pemula, masih bisa dipahami untuk pemula. Untuk terkadang kan pemula itu untuk belajar filsafat itu masih ruwet gitu, masih ngawang-ngawang gitu. Jadi saran saya ya membaca buku ini dengan setebal sebegini. Membaca buku ini insya Allah nanti bisa paham apa itu filsafat. Lalu kekurangannya ini tuh, kekurangannya itu saya agak sedikit bingung ketika ada seorang tokoh yang bernama hampir sama, yaitu Albert
Albert Kenak dan Alberto Knok ya kalau nggak salah. Jadi namanya itu sama. Jadi ketika membaca sebuah tokoh itu kadang terlalu bingung menggambarkan, kadang menggambarkannya itu kadang wataknya ini, kadang kan kadang bingung, kadang nggak sesuai begitu. Ya begitu. Dan kekurangan ini juga agak bingung itu ketika membacanya itu, ketika Shopee bukan ya, menyambungkan dunia si Shopee ini dan dunia nyatanya si Hilda ini. Jadi terkadang bingung kita ini membacanya ini maksudnya dunia mana gitu. Jadi terkesan membingungkan membaca begitu. Tapi itu pendapat saya kayak gitu. Tapi secara keseluruhan, secara overall ini cukup bisa dibaca untuk pemula yang ingin belajar apa itu filsafat. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam literasi.